Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Misalkan kita punya suatu bentuk integral tertentu, yaitu akar dari 6x dikurangi x kuadrat dikurangi 5dx. Dan bentuk integral ini bukan integral yang sederhana, dan juga kita nggak bisa menyelesaikannya dengan substitusi u di sini karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk substitusi u. Dan kalau kita mau menyelesaikannya dengan substitusi trigonometri, ini kita nggak bisa mengaplikasikannya langsung ke dalam persamaan ini. Soalnya bentuk substitusi trigonometri harus memiliki bentuk seperti 1 min x kuadrat seperti ini, atau x kuadrat min 1, atau 1 x kuadrat plus 1 ya, seperti ini. Nah, bentuk persamaan ini tidak memiliki bentuk yang seperti ini, makanya kita tidak bisa langsung mensubstitusi persamaan yang kita punya ke dalam substitusi trigonometri, tapi kita bisa memanipulasi aljabar di persamaan ini. Oke, kita ubah bentuk aljabar dari persamaan ininya. Jadi kita keluarkan angka 5 di sini, minus 5. Lalu kita minus lagi di sini. Dalam kurung x kuadrat, karena ini positif dan di sini negatif, kita negatif di sini x minus 6x. Oke. Seperti ini. Dan ini kita, kalau misalnya kita mau bentuk persamaan kuadrat dari x kuadrat min 6x, berarti kita harus menambahkan sesuatu agar hasilnya 2 dikali sesuatu jadi 6x, yaitu 3 ya. 3 dikuatkan menjadi 9. Dan angka 9 ini kita tambah, karena ini negatif nilai 9 di sini, maka kita harus menambahkan suatu nilai angka 9 positif di sini supaya persamaannya tidak berubah. Jadi ini dx. Oke, yang kita lakukan di sini cuma menambahkan angka 9 supaya persamaan ini menjadi suatu persamaan kuadrat. Dan kalau bisa kita hitung lagi, angka 9 ini saling mengurangi kan, dan hasilnya jadi seperti ini lagi, balik lagi ke awal. Kita tidak merubah persamaan sama sekali di sini ya. Kita cuma nambah angka 9 dan dikurang angka 9 di sebelahnya. Oke, kita sederhanakan, ini jadi 4, dan ini menjadi akar kuadratnya itu x min 3 dikuadratkan. Ini bentuk kita yang sekarang. Oke, sekarang kita selesaikan lagi. Persamaan kita menjadi 4 dikurangi x min 3 kuadrat dx. Oke, ini mulai mirip dengan bentuk seperti identitas trigonometri ya, syarat-syaratnya. Dan kita sederhanakan lagi, kita keluarkan 4-nya. 4 dikali 1 min x min 3 kuadrat per 4. Kenapa kita keluarkan 4-nya? Supaya bentuknya lebih mudah untuk disubstitusikan dengan identitas trigonometri yang kita punya. Oke, sekarang kita sederhanakan lagi. Kita keluarkan 2-nya. Kita keluarkan 4 menjadi 2. 4 diakarkan menjadi 2. Lalu ini tinggal 1 dikurangi x min 3. Oke, ini x min 3 per 2 dikuadratkan dx. Kita coba merubah sedikit ya di situ ya, karena ini kalau dikuadratkan hasilnya sama dengan yang sini. Jadi di sini kita baru merubah aljabarnya ya dari bentuknya, dan hasilnya jadi seperti ini. Kita belum melakukan kalkulus sama sekali sampai sini. Dan kita ingat ada persamaan identitas trigonometri seperti ini, cos kuadrat theta sama dengan 1 min sin kuadrat theta ya. Dan ini bentuknya mirip dengan yang kita punya di sini. Dan ini misalnya kita substitusikan jadi sin kuadrat theta. Oke, sekarang kita coba lihat substitusinya di sini. Kita punya x min 3 per 2 dikuadratkan ini sama dengan sin kuadrat theta.
Nah, kita akarkan di kedua belah sisinya, jadi X min 3 per 2 sama dengan sin theta. Kita coba cari di sini substitusi untuk theta menjadi fungsi X. Hasilnya menjadi, kita lihat sini, theta sama dengan, kalau kita mau masukkan lagi ke dalam fungsi X, maka theta ini sama dengan arc sin dari X min 3 kuadrat per 2 ini, dan ini seperti ini. Dan sekarang kita mau tahu turunan dari kedua persamaan ini ya. Kita pengen tahu nilai dx yang didapatkan dari sini. Jadi di sini kita lihat dulu, ini X min 3 sama dengan 2 sin theta. Kita kalikan 2 di kedua belah sisi, dan X menjadi 2 sin theta ditambah 3. Lalu dari sini kita turunkan X ini terhadap d theta, menjadi dx per d theta sama dengan, kita turunkan 2 cos theta, turunan ini sama dengan 0 ya. Oke, ini hasilnya menjadi dx sama dengan 2 cos theta d theta. Ini substitusi untuk dx kita masukkan ntar nanti ke dalam integral kita. Jadi integral kita seperti ini, integral dari 2 akar, kita substitusikan 1 min, kita substitusikan ini jadi sinus kuadrat theta, dan di sini kita punya dx, kita substitusikan dengan dx yang di sini, yaitu menjadi 2 cos theta d theta. Ini adalah yang persamaan integral yang sudah kita substitusikan ke dalam trigonometri, dan kita tahu ini nilainya cos kuadrat theta ya. Jadi di sini kita bisa, nah di sini persamaan yang ini hasilnya menjadi akar dari cos kuadrat theta, kita sederhanakan, dan ini hasilnya menjadi cos theta. Jadi sekarang kita sederhanakan lagi persamaan kita, integral kita, integral dari 2 dikan yang ini dikalikan cos theta dikali 2 cos theta di sini. Lalu yang ini ya, ini punya ini, dan persamaan yang ini menjadi nilai yang ini. Ya, ini nilainya. Dan sekarang kita kalikan dengan d theta, dan kita selesaikan dulu. Kita sederhanakan lagi menjadi 4, 2 dikali 2 4, dan kita punya cos kuadrat theta. Jadi cos theta dikali cos theta menjadi cos kuadrat theta. Ini menjadi persamaan integral yang harus kita selesaikan ya, dan ini masih sulit karena kita tidak bisa melakukan substitusi U di sini, dan kita tidak bisa langsung mengintegralkan bentuk ini. Maka kita balik lagi ke suatu identitas trigonometri yang kita punya. Jadi di sini kita punya persamaan identitas trigonometri cos kuadrat theta ini sama dengan setengah dikalikan 1 plus cos 2 theta. Bisa kita cari di video sebelumnya, ini sudah pernah dibuktikan. Jadi kita substitusikan bentuk ini, cos kuadrat theta ini, dengan identitas trigonometri yang kita punya. Jadi integral dari 4 dikalikan dengan setengah dikalikan 1 ditambah cos 2 theta. Kita kalikan d theta juga. Nah, kita sederhanakan lagi bentuk ini, 4 dikali setengah hasilnya menjadi 2. Jadi integral kita bentuknya seperti ini. Kita masukkan 2-nya jadi 2 ditambah, dikalikan ke yang dalam ya. 2 ditambah 2 cos 2 theta dikalikan d theta. Dan integral dari bentuk ini udah cukup gampang ya. Karena bentuk ini merupakan turunan dari ini, bentuk yang ini merupakan turunan dari sin 2 theta. Jadi 2 cos 2 theta merupakan turunan dari sin 2 theta. Maka sin 2 theta adalah hasil integral dari 2 cos 2 theta ya. Dan 2 ini kalau misalnya kita integralkan hasilnya juga cuma jadi 2 theta, maka integral kita hasilnya adalah 2 theta ditambah, yaitu bentuk ini, sin 2 theta. Oke, ini bentuknya jadi ini.
Dan kita tambahkan suatu konstanta di sini. Dan kita harus mendefinisikan theta ini ke dalam X ya. Cuman kita di sini punyanya sin 2 theta, yaitu bentuk 2 theta. Sedangkan kita punya di sini theta. Maka kita ubah lagi bentuk hasil dari integral kita. Kita tulis dulu ini theta kita nilainya itu sin X min 3 per 2. Dan kita harus merubah bentuk sin 2 theta ini ke dalam bentuk yang memiliki theta, bukan 2 theta ya, yang memiliki 1 theta aja. Bentuk trigonometri yang memiliki 1 theta di sini. Jadi kita lakukan sedikit identitas trigonometri lagi di sini. Kita ubah sedikit bentuk sin 2 theta ini untuk menjadi bentuk theta, dan kita bisa substitusikan menjadi arcsin X min 3 per 2. Oke, kita perjelas dulu bentuk theta ini. Misalkan di sini kita punya sin theta ya. Sin theta ini merupakan balikan dari sini, yaitu sin dari arcsin X min 3 per 2. Maka ini sama dengan X min 3 per 2 ya. Jadi sin theta ini nilainya X min 3 per 2, tapi kita di sini punyanya sin 2 theta yang tidak bisa kita langsung substitusikan dengan X min 3 per 2 ini. Jadi kita lakukan suatu manipulasi identitas trigonometri di sini. Kita punya satu identitas trigonometri, yaitu sin 2 theta, yaitu ini. Ini kan sama dengan sin theta ditambah theta ya. Sin dari theta ditambah theta, dan ini sama dengan sin theta cos theta ditambah kebalikannya, jadi sin theta cos theta. Jadi hasil menjadi 2 sin theta cos theta. Ini merupakan satu identitas trigonometri ya. Bisa dicari di video yang sebelumnya. Maka kita substitusikan sin 2 theta ini dengan yang ada di sini, 2 sin theta cos theta. Maka kita punya 2 theta ditambah substitusinya, yaitu 2 sin theta cos theta. Lalu kita tambahkan konstanta kita. Dan di sini karena kita bentuknya udah sin theta cos theta, maka kita tinggal kita masih punya cosinus theta ya, dan kita harus mencari nilai cosinus theta, tapi kita punya identitas ini di sini. Maka cos theta ini sama dengan akar dari 1 dikurangi sin kuadrat theta. Dan ini tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan kita. Maka bentuk hasil integral kita menjadi seperti ini, 2 theta ditambah 2 sin theta cos theta ini. Maka kita substitusikan dengan akar dari 1 min sin kuadrat theta. Lalu kita tambahkan lagi dengan konstantanya, dan sekarang kita sudah hampir selesai karena bentuk kita sudah mulai bersahabat dengan bentuk yang ini ya, sin theta di sini. Kita tinggal masukkan saja nilai sin theta kita di sini, maka hasil kita menjadi 2 theta ini kita substitusikan tetanya dengan bentuk X, yaitu 2 dikali bentuk theta di sini adalah sama dengan yang ini, yaitu arcsin dari X min 3 per 2, dan kita tambahkan dengan yang ada bentuknya di sini. Kita substitusikan sin tetanya jadi 2 dikali X min 3 per 2, lalu kita kalikan dengan bentuk sebelahnya, yaitu akar dari 1 dikurangi sin theta kuadrat ya, sin kuadrat theta, yaitu X min 3 per 2 kuadrat di sini. Dan kita tambahkan dengan konstantanya. Dan kita sederhanakan lagi persamaan ini menjadi 2 arcsin dari X min 3 per 2, lalu ditambah 2 ini saling menghilangkan ya, ditambah X min 3 dikalikan dengan akar dari, kita masukkan angka 1 ini ke dalam yang ini X min 3 per 2 kuadrat, maka jadi 1 jadi dikurangi X min 3 per 4 ini dikuadratkan. Dan biar lebih simpel lagi, kita coba kalikan 1 ini
Oh, kita coba samakan satu ini ya, biar kita bisa masuk ke pecahannya. Maka misalkan kita kali yang di luar ini dengan 2/2 mungkin ya. Ya, 2/2. Dengan 2/2. Oke, jadi kita mau menyederhanakannya lagi jadi 2 aksin X min 3/2 ditambah dengan, jadi ini X min 3-nya. X min 3-nya dibagi dengan 2 yang dari sini. Kita bagi di sini. Lalu yang 2 ini kita masukkan ke dalam akarnya ya, menjadi akar 4. Lalu kita kalikan dengan 1 min X min 3 kuadrat per 4. Jadi kita mau menyederhanakan pecahan yang ada di dalam akar ini, dan kita tambahkan konstantanya. Oke, kita sederhanakan lagi menjadi 2 aksin X min 3/2 ditambah X min 3/2. Kita kalikan akar 4 sini dengan yang ada dalam akar sini. Maka kita punya akar dari 4 dikurangi X min 3 kuadrat ya, ditambah C. Jadi di sini sama dengan 2 aksin dari X min 3/2 ditambah X min 3/2 dikalikan dengan 4 dikurangi, kita pecahkan ini menjadi X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9. Nah ini ya, ini cuman dan kita sederhanakan yang ada di dalam ini. Jadi 6X kita keluarkan dan dikurangi X kuadrat, lalu 4 dikurangi 5, 9 jadi min 5. Oke, jadi kita punya ini, dan kita sederhanakan lagi, kita tulis lagi ya bentuk sederhananya, jadi 2 aksin X min 3/2 ditambah X min 3/2 di sini, lalu kita kalikan akar dari 6X min X kuadrat min 5. Dan ini adalah hasil dari integral kita ya, persoalan integral kita yang ada di atas ini, yaitu integral dari akar 6X min X kuadrat tambah 5. Ini adalah hasilnya dari persoalan ini ya, 6X min X kuadrat min 5 dx. Ini adalah hasilnya. Cukup panjang, tapi ya ini memang bukan persoalan yang mudah, dan kita sudah menemukan hasilnya. Maka kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.